Perjalanan hidup ini akan menunjukkan kepada kita banyak yang tumbuh, tanda kutip, hama, rumput-rumput yang menggoda kita untuk melakukan dosa. Selama tidak kita jaga, kita rawat iman kita ini bisa kerdil dan tidak tumbuh. Jadi boleh saja kelihatannya seperti yang Tuhan Yesus katakan, pohon ara, daunnya banyak, daunnya lebat, tapi tidak ada buahnya. Lalu Tuhan kutuk pohon ara itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Saya juga menyapa Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin mengikuti ibadah Minggu pagi hari ini secara live streaming dari manapun Bapak Ibu berada saat ini, tetapi secara khusus untuk jemaat kami yang mungkin sedang terbaring lemah dan sakit mengikuti ibadah saat ini, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini. Dan sangat istimewa karena juga menjadi puncak dari perayaan Pesta Parheheon Naposobulung HKBP Resort Tebet. Kita sudah sama-sama mendengarkan lagu pujian yang dikumandangkan oleh anak-anak kita semua Naposobulung. Terima kasih untuk pujian demi kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang marilah kita mendengarkan firman Tuhan, menyempurnakan sukacita kita di minggu hari ini. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 13, dimulai dari ayat 31 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kecil sering sekali diartikan sebagai sesuatu yang tidak berarti. Kalau kita sudah mendengar kecil, ini umumnya langsung ada pemahaman dalam pikiran kita, tidak berdaya, tidak berarti, tidak terlalu penting. Kalau diperbandingkan secara ukuran, katakanlah di dalam finansial, kita akan katakan, oh mereka dari golongan orang-orang kecil. Pasti langsung kita berpikir mereka adalah orang yang tidak memiliki ekonomi yang mapan. Jadi kata kecil sering sekali memang langsung disandingkan dengan segala simbol ketidakberdayaan. Tidak ada artinya.
Simbol kecil ini adalah ketiadaan harapan. Orang kecil dianggap orang lemah dan dianggap tidak penting. Tetapi saudara-saudari, sangat menarik sekali bahwa dalam pengajaran Tuhan Yesus yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, Yesus justru mengangkat dua hal yang menurut ukuran Palestina pada waktu itu sesuatu yang sangat kecil dan kadang-kala tidak dianggap penting. Tapi ini yang diangkat oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan kerajaan Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal 13, kita akan menemukan 7 perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada banyak orang. Dan 2 perumpamaan itu yang menjadi khotbah hari ini. Kita boleh baca itu dimulai dari pasal 13 ayat 1. Misalkan perumpamaan tentang penabur. Kalau kita ingat 2 minggu lalu ini menjadi khotbah epistel Partangyangan Week tentang penabur. Salah satu perumpamaannya. Ada juga perumpamaan tentang lalang di antara gandum dan seterusnya. Tetapi 2 di antaranya yang menjadi khotbah hari ini adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah istimewanya biji sesawi dan ragi ini sehingga Tuhan Yesus mengangkat 2 hal ini menjadi perumpamaan, atau dalam bahasa Yunaninya disebut parabole. Parabole ini adalah perumpamaan, salah satu metode yang dipakai Tuhan Yesus untuk mengajarkan firman Tuhan. Apakah yang menarik dari biji sesawi? Dikatakan ayat 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi. Dari kata ini saja kita sudah paham, berarti sebelumnya sudah ada perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Jadi ini bukan perumpamaan yang pertama, tapi sudah yang kesekian. Dan itu kita boleh baca dari ayat 1. Apakah perumpamaan itu? Yaitu tentang biji sesawi. Dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat 31, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Saudara-saudari, biji sesawi mungkin ini tidak lazim kita kenal di Indonesia, tetapi di Palestina ini sangat dikenal biji sesawi atau sesawi. Dalam bahasa aslinya sesawi ini adalah sinapi atau sinaposes, dan ini artinya sinapeos ini atau sinapi ini sebenarnya adalah, kalau dalam arti yang sesungguhnya etimologi katanya, sayur-sayuran atau bumbu-bumbuan. Jadi sejenis bumbu atau sejenis sayur, tetapi sebenarnya lebih tepat dia sejenis bumbu yang dipakai untuk menambah cita rasa sebuah masakan. Jadi tidak heran kalau ternyata dia memiliki pohon ini, atau dikatakan sesawi ini memiliki ukuran yang sangat besar, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil. Jadi di Palestina jenis bibijian yang paling kecil ini adalah sesawi. Kalau di Indonesia saya tidak tahu biji apa yang paling kecil. Tapi sepertinya bayam juga yang hitam itu termasuk biji yang sangat kecil itu. Tapi kalau ada lebih kecil dari situ saya kurang tahu karena saya bukan ahli pertanian atau ahli tanaman. Tetapi yang saya pahami melalui berbagai referensi Alkitab, sesawi ini biji terkecil di Palestina. Maka Tuhan Yesus mengangkat itu sebagai perumpamaan untuk menyimbolkan kerajaan Allah. Lalu apa yang Tuhan Yesus sampaikan kembali tentang biji sesawi ini? Kita akan lihat kembali ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Ayat 32 sendiri sudah menjelaskan bahwa ini biji atau benih yang paling kecil, Bapak Ibu. Kemudian dikatakan sesawi itu, tetapi apabila sudah tumbuh, saya akan menekankan kata ini. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Tetapi apabila sudah tumbuh, ini kata kuncinya.
Jadi tidak ada maknanya selama dia masih biji. Harus tumbuh, baru ada fungsinya. Apakah itu? Karena memang pohon sesawi ini Bapak Ibu, walaupun bijinya paling kecil menurut ukuran bebijian di Palestina, tetapi ternyata di fakta menyatakan, mengungkapkan dia bisa tumbuh besar 3-4 meter. Rantingnya dan dahannya banyak, daunnya juga banyak, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, burung-burung saja membuat sarang di atas pohon sesawi ini. Kalau itu pohon tidak punya batang yang kuat, tidak mungkin burung membuat sarang. Kalau tidak banyak daunnya, tidak lebat, tidak mungkin burung akan membuat sarang di sana. Maka Tuhan Yesus mengatakan, di sana saja burung membuat sarangnya. Berarti ini pohon yang sangat kuat, 3-4 meter, berarti daunnya kita bayangkan sangat lebat. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa search, googling, sesawi itu seperti pohon rindang. Jadi dia batang lalu daunnya banyak. Apa yang menarik dari perumpamaan pertama ini tentang biji sesawi menjadi renungan untuk kita. Mengapa Tuhan Yesus mengangkat biji sesawi sebagai perumpamaan tentang kerajaan Allah? Topik minggu hari ini Bapak Ibu berkata, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi, topik hari ini beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita lihat dari biji sesawi dari ayat 32. Tetapi apabila sudah tumbuh, boleh saja kita beriman. Dan Yesus lalu berkali-kali juga mengatakan di dalam pengajarannya, biji sesawi juga pernah dikatakan, apabila kamu punya iman hanya sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Memang benar ini biji yang paling terkecil. Tetapi kenapa harus Tuhan Yesus pakai dalam perumpamaan ini? Saudara-saudari, ini berupa hal kerajaan surga. Biji itu tetaplah menjadi biji. Biji sesawi itu tidak ada maknanya kecuali pada ayat 32. Tetapi apabila dia sudah bertumbuh, barulah memiliki dampak yang besar. Kita pun begitu. Kalau hanya beriman, dikatakan aku percaya kepada Tuhan Allah. Aku adalah orang Kristen. Aku adalah orang yang rajin beribadah. Aku adalah rajin ke persekutuan Naposo Bulung. Aku ini orang yang rajin ke persekutuan Ina, SPH, Naomi, Ama, lansia. Tidak ada. Sesuai dengan ayat 32. Tidak akan ada fungsinya kalau dia tidak bertumbuh. Selama tidak bertumbuh, maka tidak akan berdampak juga. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Seperti apa supaya iman kita ini bertumbuh? Seperti biji sesawi yang kecil itu, akhirnya memiliki fungsi yang banyak. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Seberapa sering kita mendengar firman Tuhan? Biji sesawi ini mau tumbuh pun memerlukan apa? Semua tanaman itu memerlukan media yang baik. Tanahnya baik, harus subur. Memerlukan cahaya yang baik, bukankah begitu? Kalau ada hama segera dibersihkan. Ada rumput di sekitarnya tumbuh segera dibersihkan. Supaya itu tetap tumbuh dengan baik. Iman kita pun demikian. Perjalanan hidup ini akan menunjukkan kepada kita banyak yang tumbuh, tanda kutip, hama, rumput-rumput yang menggoda kita untuk melakukan dosa. Selama tidak kita jaga, kita rawat iman kita ini bisa kerdil dan tidak tumbuh. Jadi boleh saja kelihatannya seperti yang Tuhan Yesus katakan, pohon ara, daunnya banyak, daunnya lebat, tapi tidak ada buahnya. Lalu Tuhan kutuk pohon ara itu. Mungkin boleh saja, jangan sampai kita terlihat begitu antusias, rajin beribadah, rajin di persekutuan, aktif sekali. Tetapi buahnya seperti pohon ara tidak ada. Daunnya saja yang lebat. Apa yang sudah kita perbuat sampai hari ini untuk Tuhan? Apakah prioritas kita menyenangkan hati Tuhan atau diri kita? Ketika kita memiliki tanda kutip berkat yang Tuhan berikan, harta,
Yang kita pikirkan dahulu apa? Apakah kita selalu memikirkan bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Atau kita dulu? Ini salah satu hal yang bisa menunjukkan apakah iman kita bertumbuh atau tidak. Mungkin ketika kita menerima berkat, enak sekali ya, langsung ke sini, langsung dibagi itu ya, apalagi kalau kaum ibu kan, tuson. Makanya kalau bapak dapat rezeki berkat jarang dikasih tahu kepada ibunya ya, suami istrinya begitu, nanti berkurang ini, begitu ya, tapi bukan di sini bapak ibu, di gereja yang lain ya, kalau di sini tidak. Misalkan demikian, karena kalau kaum ibu kan langsung di manage itu uangnya ke sekian begini. Tapi pernahkah kalau kita menerima berkat, yang kita pikirkan dahulu, menyenangkan hati Tuhan. Sudah seberapa banyak saya terima, Tuhan, aku berikan juga untukmu. Imannya bertumbuh. Tidak prioritasnya dirinya sendiri lagi. Bukan hanya sebatas keluarganya lagi. Tetapi semua dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan yang memberikan berkat itu kepada kita. Nah, Apostel Bulung juga begitu. Apakah iman saya sudah bertumbuh? Itu harus jadi pertanyaan. Sejauh mana aku menyenangkan hatimu Tuhan? Saya tidak tahu tadi malam pulangnya apakah larut, mungkin persiapan ini dan itu. Terus pagi-pagi harus datang lagi ke gereja ini begitu ya. Wajahnya mungkin masih sedikit sembab, tapi tetap semangat untuk hadir. Karena ketika bangun mungkin Apostel Bulung ingat, saya punya tugas untuk memberikan puji-pujian. Walaupun saya sangat capek, letih sebenarnya. Yang diingat apa? Bukan soal tugas saja, harus yang diingat adalah aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Dengan apa yang kumiliki aku datang. Cepat. Segera, karena Apostel Bulung kan kalau sudah hari Minggu tantangan berat itu bangun pagi begitu ya. Tapi bukan Apostel sini ya, Apostel di sana. Jadi sesuatu yang kita persembahkan untuk Tuhan ketika rasanya sulit untuk kita lakukan, tetapi karena prioritas kita, pikiran kita untuk Tuhan menjadi sangat menyenangkan. Itulah salah satu ciri iman yang bertumbuh. Selama kita melakukan untuk Tuhan tapi mengeluh, menggerutu, lebih banyak kita bersungut-sungut, itu bukan iman yang bertumbuh, iman yang kerdil. Maka kalau iman yang bertumbuh, dia akan memberikan, dia akan berproses di dalam berbagai hal. Biji ini Bapak Ibu, dia berproses. Ada dulu kecambahnya begitu ya, tidak langsung ditanam besoknya langsung jadi pohon yang 3-4 meter itu, tidak. Ada prosesnya. Dalam hidup kita juga begitu. Kalau kita katakan kita adalah orang yang beriman, maka bersiaplah untuk menerima proses kehidupan dari Tuhan. Dan proses itu seringkali tidak menyenangkan bagi kita. Proses yang Tuhan sediakan bagi kita tidak selalu mulus. Tetapi siapkah kita dengan proses yang Tuhan sediakan bagi kita? Mungkin harus menangis sedikit, mungkin harus banyak dulu menerima jeritan atau perasaan kita begitu terluka. Mungkin itu bagian proses dari Tuhan supaya iman kita bisa bertumbuh. Kalau kita flashback sedikit, bangsa Israel diproses oleh Tuhan 40 tahun. Walaupun ada jalur tercepat yang mereka bisa tiba di sana. Kenapa Tuhan harus membawa mereka keliling-keliling sampai 40 tahun. Bahkan mereka tidak punya rute yang mereka tentukan sendiri. Apa yang mereka pakai Google Maps-nya? Tidak seperti sekarang, tiang awan dan tiang api itu yang dipakai. Dan mereka akan ikuti pada pagi dan siang hari dan malam hari. Dan jadilah 40 tahun, Tuhan proses supaya mereka menjadi bangsa yang tidak tegar tengkuk. Karena selama proses itu mereka bangsa yang tegar tengkuk. Supaya mereka bisa tahan dengan segala apapun yang mereka lewati. Lalu hidup kita. Ketika saudara-saudari, Bapak Ibu, Amang Inang, Apostel Bulung yang ada di sini. Kehidupan kita sepertinya sedang diproses oleh Tuhan. Dan tampak sulit. Seperti tidak ada harapan. Songonaing mate nama. Maka ingatlah firman Tuhan hari ini. Untuk bertumbuh itu memerlukan proses. Jadi bersiaplah dan hadapilah semua tantangan yang ada dalam hidup kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Sampai nanti pohon itu menjadi rindang. Dan menjadi tempat yang berdampak bagi banyak orang. Yaitu diri kita. Kalau ada kesulitan sekarang, kalau ada sekarang yang mungkin menghimpit hidup kita, atau Amang Inang yang di rumah sekarang sedang terbaring lemah sakit, kenapa aku tak kunjung sembuh Tuhan? Tetaplah kuat dan berproses di dalam Tuhan sampai Tuhan menyembuhkan saudara-saudari. Demikian juga kita Amang Inang. Semua yang sulit menurut pikiran kita, bertahanlah. Tetap bertumbuh dalam Tuhan, percaya pada Tuhan.
waktu Tuhan akan tiba memberikan yang terbaik bagi kita. Asal iman kita tetap bertumbuh. Inilah yang boleh kita terima. Yang kedua dikatakan tentang ayat 33, perumpamaan yang lain, ragi. Perumpamaan yang kedua ini ragi Bapak Ibu. Adakah kita yang tahu ragi? Saya yakin kalau akai naison pasti doi boto ate ragi. Kalau anak muda-mudi saya tidak tahu tidak ragi. Tahu ya? Sering masak di rumah? Untuk gak ada mamanya ya, gak lihat ya. Sering katanya, kalau ada mamanya, gitu. Seperti yang lagi viral itu kan. Mengatakan kebohongan. Tapi saya yakin dari wajah-wajahnya sepertinya sering masak ya. Minggu depan diuji. Ragi ini sering dipakai untuk mengkamirkan terigu, adonan. Dan bentuknya tidak besar Bapak Ibu. Dan menariknya tidak perlu ragi lebih banyak daripada tepung terigu, bukankah begitu? Maka dikatakan Tuhan Yesus di dalam nats ini ayat 33, kerajaan surga itu seperti ragi yang diambil seorang perempuan. Ada keterangannya juga seorang perempuan. Berarti memang dari dulu ya bagian dari seorang perempuan di dapur. Seorang perempuan inna kan didok di ayat 30 tuluon bahwa sedang sahalak aman inna. Alkitab menjelaskan dengan sangat tertulis seorang perempuan. Jadi jangan marah kalau kita memang harus bisa mangalopakan itu ngatar surat ison. Ragi diambil oleh seorang perempuan, diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat. Saudara-saudari, saya akan katakan 3 sukat ini supaya kita boleh memahami 1 sukat itu isinya 12 liter. Jadi sangat banyak. Jadi kalau 3 sukat berarti sekitar 36 liter. Masih bisa lah hitungan seperti ini ya. Sederhana sekali, 36 liter. Dibutuhkan ragi ini untuk 36 liter dan saya yakin ragi ini tidak perlu 40 liter untuk 36. Pasti dia lebih sedikit. Tapi lihat prosesnya, ketika itu sudah dicampurkan ke tepung terigu 3 sukat itu diaduk-aduk. Untuk Bapak Ibu yang pernah membuat adonan, biasanya kalau ragi ini dipakai untuk adonan terigu itu supaya mengembang dan lebih lembut ya. Pizza atau donat begitu. Itu dipakai yang tadinya segini bentuknya, setelah didiamkan dengan ragi dia bisa menjadi banyak dan bengkak, lalu dibagi-bagilah itu. Kenapa Tuhan Yesus angkat ini? Ragi itu tidak lebih banyak dari tepung terigu. Tapi lihat dampaknya, lihat efeknya. Terigu adonan yang tadinya keras. Coba kalau donat dibuat tidak pakai ragi. Ura sedang ulu amat tamangan langon. Keras kan itu. Deng tebu inna. Tapi begitu dibuat raginya mengembang menjadi lembut. Apa yang Yesus umpamakan dari sini? Ternyata hal kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu, firman Tuhan itu memberi dampak, mengubahkan sesuatu. Kalau ragi ini bisa mengubah adonan yang keras ini menjadi lembut, maka harusnya firman Tuhan yang diberitakan itu, yang disampaikan itu, yang diterima oleh hati para pendengar harus mengubah karakternya, perilakunya, cara berpikirnya. Hatinya yang tadinya keras menjadi lembut. Pikiran yang tadinya selalu always negative thinking menjadi always positive thinking. Yang tadinya tidak pernah punya harapan setelah firman Tuhan itu diterima, mengubah hidupnya. Inilah perumpamaan yang kedua yang Tuhan Yesus sampaikan. Jadi kalau sudah mendengar firman Tuhan, pulang dari gereja ini gak membawa dampak apapun, ini question mark, tanda tanya. Karena firman Tuhan yang diberitakan harus berdampak bagi kita. Firman Tuhan yang setiap hari kita dengarkan harus membawa perubahan kepada kita. Bagaimana Bapak Ibu setelah mendengar firman Tuhan berubah tidak hidupnya? Jangan nanti naposo bulung ini orang tuanya berkata, ah kau rajin naposo bulung, pareheon setiap ini latihan terus, tapi makin melawan kau sama mama innamu saya kan? Jangan sampai begitu ya. Semakin aktif, semakin rajin ikut naposo bulung, hidupmu harus berubah, berbeda dengan yang lain. Dan tentu Amang Inang menghimbau kami juga, kalau ada anak kita yang belum masuk naposo bulung, biarlah mereka hadir. Pareheon ini menggerakkan. Siapa tahu ada yang belum masuk atau di sini ada pemuda-pemudi, tergeraklah hatimu untuk bergabung. Itu bagian dari iman yang bertumbuh juga. Mau hadir, memberikan diri. Perumpamaan yang kedua ini mau mengatakan kepada kita sejauh apa perubahan dalam hidup kita setelah kita terus mendengar firman Tuhan. Mulai hari Senin, Selasa sampai Sabtu pasti ada firman Tuhan yang kita dengarkan dari berbagai media. Apalagi kalau pagi-pagi. Saya yakin pesan WhatsApp dari mana-mana langsung datang renungan, bukan begitu?
dari sini, dari sini. Kita baca, kita dengarkan, apakah mengubah hidup kita? Seyogianya firman Tuhan seperti yang dikatakan perumpamaan Tuhan Yesus yang kedua ini, itu harus mengubah perilaku kita, karakter kita, cara bicara kita. Jadi kalau orang yang rajin dalam persekutuan mendengar firman Tuhan, dia harus berbeda berbicara dengan orang lain. Jangan menyakiti hati orang lain. Menangatong idokon anak kona musim mama ini pergi terus ke SPH, tapi kalau pulang marah-marah terus, nah, gitu kan? Sampai ada kata begini, percuma mama SPH, udah salah ya, percuma kau pergi napo sebelum ini, jangan sampai. Orang yang rajin mendengar firman Tuhan persekutuan, hidupnya harus berbeda, cara bicaranya jangan menyakiti hati orang lain, harus bisa memberkati, itulah memberi dampak. Kalau kita datang tidak memberi dampak, kita hadir tidak memberi dampak, iman itu belum bertumbuh. Dan ketika kita hadir orang harus senang. Kita seperti matahari memberi kehangatan kepada mereka. Jadi ketika kita datang vibes-nya kalau kata orang Naposo ya, positif begitu. Memberi aura yang positif kepada kita. Jangan sampai orang berkata, dang ro opuni si taronggali daong, mau lihat mah dang ro ibana. Ini moloro ngasu saya behitain nah. Wah udah salah ini. Harusnya ketika tidak datang, dang ro opuni si taronggali daong. Amang tahi, buasa dang ro ate. Muloro ibana pitor tabudo pakilalan. Nah, harus begitu. Hidupnya berdampak. Jangan sampai orang senang kita tidak datang. Kehadiran kita harus memberi dampak yang positif, memberkati banyak orang. Tapi lebih daripada itu, karakter perilaku kita harus dibaharui dengan kita mendengar firman Tuhan. Inilah dua perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya untuk kita, sudahkah iman kita bertumbuh? Mari kita lihat dalam perilaku kita setiap hari. Ada orang yang berkesusahan, maukah kita membantu, mengurupi, maukah kita memberikan berkat kita kepada mereka? Atau kita hanya lebih memikirkan, mementingkan diri kita sendiri. Selama kita masih menjadi orang yang egois, mementingkan kepentingan kita, kebahagiaan kita, yang penting saya bagus, menarik dan seterusnya. Tapi kita tidak mau memberi untuk Tuhan. Itu sama sekali bukti bentuk iman belum bertumbuh. Jadi mari saudara-saudari dengan firman Tuhan hari ini, kiranya kita menerima pembaharuan hidup. Mari kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mau beriman dan bertumbuh. Beri dampak kepada orang lain. Jadilah berkat bagi banyak orang. Jaga perilaku kita, tunjukkan kita adalah orang yang telah bertumbuh di dalam iman. Biarlah karakter kita, pikiran kita, tindakan kita semua menunjukkan hal yang baik. Bahwa iman itu ada dalam diri kita. Dan yang kedua, menghadapi setiap proses dari Tuhan. Untuk bertumbuh, proses itu tidak selalu mudah. Tetapi dengan Tuhan kita akan dimampukan. Karena dituliskan di dalam firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat Roma. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dia tidak membiarkan kita sendiri dalam proses itu. Tapi dia turut bekerja menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang telah diberitakan pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi kami hikmat surgawi, sehingga firman itu boleh kami dengarkan. Firman yang kembali mengingatkan kami, agar kami memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dalam proses iman yang bertumbuh itu, jika kami menghadapi realita hidup yang sulit, kami menghadapi fakta kehidupan yang menurut akal pikiran kami begitu sulit untuk kami hadapi. Namun hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa itu semua bagian agar kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjaga hati dan pikiran kami. Kami menjaga karakter perilaku kami agar kami menunjukkan identitas orang-orang yang beriman dan kami membawa dampak yang baik menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Biarlah orientasi pikiran kami adalah untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan jika selama ini kami lalai melakukan itu semua, ampuni kami. Berikan kami kekuatan melakukan firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu ini ya Tuhan Allah.
Berkatilah jemaatmu gereja HKBP Tebet, begitu juga para halado yang Tuhan telah pilih. Biarlah semua bersinergi melakukan pelayanan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah jemaatmu ini ya Tuhan Allah, dari sekolah minggu remaja Naposo Ama Ina sampai lansia. Semua Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Berkati juga secara khusus teristimewa untuk Naposo Bulung HKBP Tebet yang hari ini melaksanakan perayaan pesta puncak Parheheon. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka masa depan yang penuh harapan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, atau bila ada yang sedang dalam studi, Engkau juga yang memberkati mereka. Biarlah mereka memiliki hati yang selalu melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik dari diri mereka untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, terpujilah nama-Mu, terimalah doa kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.